Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustin dengan nomor NIM 41180068. Kami dari kelas 414B01 akan mempresentasikan tentang kampanye PR kami. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang. Dunia sedang digegerkan dengan penemuan virus yang menjangkiti manusia, yaitu virus COVID-19 atau yang lebih sering disebut dengan virus corona. Virus ini pertama kali muncul pada Desember 2019 di daerah Wuhan, Cina. Kasus korban pertama virus ini di Indonesia tercatat pada tanggal 1 Maret 2020. Sejak itu, jumlah korban virus ini di Indonesia semakin bertambah. Dengan semakin bertambahnya jumlah korban positif virus ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan kegiatan work from home dan menghentikan kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah di DKI Jakarta. Sistem lain diberlakukan untuk menangani pandemi ini, yaitu sistem PSBB. Hal ini tentu akan menyebabkan kebosanan dan kejenuhan pada masyarakat. Untuk itu, kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi orang-orang untuk selalu menjaga kesehatan dan untuk tetap aktif dalam kondisi seperti ini. Bab 1. Pendahuluan. Identifikasi masalah. Situasi Indonesia saat ini adalah masih bertambahnya kasus pasien terpapar virus COVID-19. Situasi ini tidak menunjukkan jika Indonesia mengalami penurunan kasus, melainkan menunjukkan jika situasi kita masih sama dan tidak ada perubahan. Sebanyak kurang lebih 1.000 kasus baru ditemukan tiap harinya. Dan angka ini sepertinya tidak akan menurun dalam jangka waktu dekat. Sampai saat ini, antivirus untuk virus ini belum ditemukan. Pemerintah Indonesia sendiri memprediksi jika pandemi ini akan berlangsung hingga akhir 2020. Cara paling ampuh untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memutus tali penyebaran virus. Berbagai kebijakan seperti PSBB dilakukan untuk mencegah orang-orang berkumpul. Segala hal yang tidak membuat kita bertemu orang lain, kecuali keluarga yang tinggal serumah, harus dilakukan. Rumusan masalah. Apa pengertian kesehatan? Apa syarat yang menyatakan pribadi sehat? Bagaimana ruang lingkup kesehatan pribadi? Bagaimana cara memelihara kesehatan? Apa tujuan pemeliharaan kesehatan? Bagaimana pola makanan yang harus dikonsumsi? Apakah kesehatan menjadi masalah di Indonesia? Nama saya Elma Suciana, NIM saya 41180325. Kali ini saya akan membahas di bab 2 bagian isi. Nama kegiatan kami yaitu kampanye PR cara hidup sehat terbebas dari COVID-19. Tanggal kegiatan kampanye PR kami yaitu berlangsung sejak 18 Juni 2020 sampai 18 Juli 2020. Tema kegiatan acara kampanye PR kami yaitu bertema tentang kesehatan. Dengan situasi pandemik yang menimpa seluruh dunia saat ini, alangkah bijaknya jika kita lebih memperhatikan diri kita sendiri. Tujuan kegiatan kampanye PR kami yaitu untuk memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun masyarakat. Dikarenakan pentingnya kesehatan pada saat ini, apalagi adanya pandemi global terkait virus COVID-19, saat ini penting melakukan penyebarluasan informasi kesehatan. Program kampanye kesehatan juga memiliki fungsi sebagai penyaring informasi langsung dari tingkat masyarakat. Kegiatan kampanye yang berlangsung di tingkat masyarakat dapat menjadi sebuah media yang efektif untuk memberikan informasi yang kemudian dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam masa pandemi COVID-19 ini ataupun sesudahnya. Tugas penting lain dari kampanye kesehatan terbebas dari COVID-19 sendiri yaitu menjadi pengisi aktivitas sehari-hari dikarenakan work from home atau karantina mandiri di setiap individu, terkecuali memang ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. COVID-19 merupakan salah satu penyakit menular yang masih merajalela di tengah masyarakat. Aktivitas kampanye kesehatan terkait COVID-19 ini harus dilakukan melalui media online dikarenakan adanya PSBB.
Kampanye terbebas dari COVID-19 ini mengajak masyarakat melakukan aktivitas fisik untuk terwujudnya pola hidup sehat. Apalagi gaya hidup masyarakat modern yang minim aktivitas fisik sehingga konsumsi makanan dengan gizi yang kurang seimbang menjadi beberapa penyebab meningkatnya masalah kesehatan. Sasaran utama pada kegiatan kampanye kami adalah orang-orang atau warganet yang menggunakan jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan sebelumnya kami telah melakukan survei untuk membuat postingan kami dapat viral di jejaring sosial. Salah satunya dengan menggunakan hashtag bebas COVID-19, hashtag jaga kesehatan, hashtag pandemik 2020, hashtag jaga kesehatan, lalu kampanye pola hidup sehat. Gaya hidup telah menjadi faktor dominan terjadinya permasalahan kesehatan yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, menerapkan pola hidup sehat dapat lebih ditanamkan lagi sejak dini, baik itu untuk diri sendiri atau untuk keluarga. Berikut kami beri seputar bagaimana membangun pola hidup sehat yang baik dilakukan sehari-hari. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Kedua, mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang kaya akan serat dan protein. Yang ketiga, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala dan membersihkan lingkungan tempat tinggal. Dan yang kelima, tidak tidur terlalu larut malam. Meski demikian, untuk tahap awal ada 3 kegiatan yang menjadi fokus utama kami, yaitu pertama, melakukan aktivitas fisik termasuk melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mencuci pakaian, serta ditambah olahraga secara rutin. Yang kedua, memperbanyak konsumsi buah dan sayur-sayuran, terutama mengurangi makanan cepat saji serta minum minuman bersoda. Lalu ketiga, rutin memeriksakan kesehatan secara berkala dan guna mendeteksi bibit-bibit penyakit yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Pada akhirnya harus kita sepakati bersama bahwa kesehatan merupakan salah satu pilar untuk menentukan kemajuan hidup bangsa, karena sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat. Kenalkan, nama saya Elina Reza Prastika dengan NIM 41802446. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu analisa PES. Analisa PES adalah suatu perencanaan strategis untuk mengevaluasi dari faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, pada saat ini kita sudah mendapatkan analisa. Untuk politiknya yaitu yang pertama, Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Yang kedua, Perpres nomor 52 tahun 2020 tentang pembangunan fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan COVID-19 atau penyakit infeksi emerging di Pulau Galang. 3. Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang keempat, PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial di skala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Nomor 5, Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat. 6, Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. 7. Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. Kita sudah melihat dalam segi ekonomi bahwa masyarakat banyak sekali yang mengalami keterpurukan ekonomi, terutama pada pedagang-pedagang harian yang bisa mendapatkan penghasilan dengan cara bekerja sehari-hari. Nah, dengan adanya COVID-19 dan adanya social distancing, otomatis orang-orang yang biasanya bekerja, baik yang di PHK, pengurangan karyawan, bahkan niat daya beli pun ke pedagang juga dikurangi karena masing-masing orang juga tidak mendapatkan pekerjaan ataupun ada yang di PHK. Jadi, banyak sekali kerugian-kerugian, bahkan keterpurukan ekonomi bukan dari Indonesia saja, tapi untuk global atau seluruh dunia. Nah, untuk sosialnya, untuk melakukan kampanye ini
hanya untuk orang-orang yang sering mengakses media sosial. Karena untuk orang tua yang jarang mengakses media sosial, terutama Instagram, Facebook, Twitter seperti itu, belum tentu bisa melihat kampanye kami. Dalam segi teknologi, sebenarnya teknologi pada saat ini sudah bisa diakses oleh semua orang, tapi belum tentu semua orang bisa melihat kampanye ini karena memang sudah banyak video-video ataupun kampanye yang memang sudah tersebar tentang penanggulangan COVID-19. Jadi tidak semua orang bisa melihat kampanye ini. Untuk analisa SWOT-nya, yang pertama strength, yaitu kekuatan, adalah banyak bantuan dari pemerintah atau dukungan dari pemerintah. Yang kedua, banyak masyarakat yang sadar bahwa COVID-19 memang harus diperhatikan dan harus dicegah. Jangan sampai orang itu terkena virus COVID-19. Yang ketiga, banyaknya bantuan APD dari penggalang dana. Yang keempat, kesehatan merupakan faktor utama pada saat ini yang sangat diperhatikan. Untuk weakness-nya, yaitu masyarakat masih banyak yang belum tahu efek baik tentang olahraga pada saat pandemi COVID seperti ini. Yang kedua, kurangnya sumber edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang bahaya COVID-19 dan bagaimana mengetahui gejala-gejalanya. Yang keempat, kurangnya minat olahraga dari sebagian masyarakat, terutama di kalangan usia lanjut. Nah, untuk opportunistisnya, peluang kampanye ini kita bisa menyebarkan di media sosial. Dengan teknologi yang sudah berkembang, kita bisa menggunakan aplikasi yang ada seperti Movie Maker, Viva Video, KineMaster untuk mengedit dan mendesain kampanye kali ini, ataupun dengan mendesain gambar-gambar yang diposting melalui media sosial dengan semenarik mungkin. Threats atau ancamannya, potensi ancaman dari kampanye ini adalah tidak diminati oleh sebagian khalayak karena memang sudah banyaknya video kampanye yang sudah tersebar tentang penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Saya Puri Puji Pribadi dengan NIM 411800103. Di sini saya akan membahas bab 4, yaitu program kegiatan. Untuk strategi kampanyenya sendiri, kita menggunakan media sosial sebagai pokok tujuan utama. Kenapa? Karena tidak memungkinkan untuk kita turun langsung kepada masyarakat untuk saat ini. Lalu kita memfokuskan pelatihan kegiatan kesehatan selama pandemi dengan melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan di rumah aja. Lalu membagikan tips-tips dan membagikan kampanye di media sosial dan memberikan desain yang unik agar menarik perhatian khalayak. Lalu ada tolak ukur keberhasilan, yaitu banyaknya respon pada postingan Instagram kami, banyaknya jumlah like pada postingan kampanye kami, lalu banyaknya jumlah orang yang komen pada postingan tersebut, dan banyaknya jumlah followers pada akun kampanye tersebut. Dan anggaran yang kami gunakan, kami hanya menggunakan wifi kantor dan listrik kantor, karena kita tidak terjun langsung bertemu dengan masyarakat. Lalu ada media planning dengan tips jaga daya tahan tubuh dari virus corona, lalu ada waspada virus corona, dan cegah wabah virus corona dengan social distancing. Baik, saya Lutfi Ladat dengan NIM 411800122. Saya akan menjelaskan bab 5 penutup. Kesimpulan, program kampanye yang baik adalah program yang memiliki hasil akhir yang memberikan efek kepada masyarakat. Meskipun kampanye tidak dilakukan secara langsung, respon yang didapat dari masyarakat sangat penting. Dan respon yang didapat menunjukkan jika kampanye ini dilihat oleh masyarakat. Demikian harapan kami dalam meneruskan tujuan kegiatan kampanye ini. Semoga kampanye ini dapat memberikan semangat dan meninggikan tingkat kewaspadaan pada kesehatan masyarakat.